Batu Rahma kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam dan salam kita tercurahkan kepada baginda kita Nabiyyina wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khotim Pengasuh Asrama Putri Uswatul Hasanah, yang kami hormati Ustaz Muhammad Adam Pembina Asrama Putri Uswatul Hasanah, yang kami hormati keluarga besar Kiai Haji Nur Khotim dan teman-teman seperjuangan Thalabul Ilmi yang saya banggakan. Saya hanya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada angkatan 333. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk undang-undang yang udah lulus, yang udah keluar dari pondok pesantren, jangan pernah melupakan alma mater pesantren. Ya, intinya selamat dan sukses selalu untuk kedepannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Adam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kita muliakan Kiai Haji Nur Khotim beserta keluarga, yang saya banggakan seluruh santri usul, baik lurah beserta jajarannya ataupun sahibul hajat kelas 9 dan kelas 12 yang sedang bertasyakur, ataupun adik-adik kelasnya kelas 10, 11, kelas 7, kelas 8. Alhamdulillah, ini adalah acara tasyakur. Nah, walaupun mungkin kesan acara perpisahan, tapi sebenarnya bingkainya adalah tasyakur. Tasyakur, bersyukur, mensyukuri sebuah nikmat.
sekecil apapun nikmat itu perlu kita syukuri. Nah, nikmat apa yang sekarang kita syukuri? Nah, nikmat sudah mendapatkan ilmu. Nah, di asrama kan ini temanya tasyakur asrama ya. Nah, di asrama uswatun hasanah. Walaupun mungkin sedikit, tetap harus disyukuri. Nah, mungkin porsinya beda-beda. Ya, mungkin porsinya beda-beda. Makanan mungkin dibagikan sama. Ya, makanan dibagikan sama, tapi orang yang makan apakah akan sama? Beda. Banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ketika ilmu dibagikan mungkin sama, dalam pengajian yang sama, tapi mungkin daya serapnya berbeda. Jadi mungkin ada yang dapat banyak, ada yang dapatnya ngepres, ya, minim. Tapi walaupun minim tetap harus disyukuri. Kenapa? La in syakartum lazidannakum, walaupun tadinya sedikit. Nah, kalau disyukuri insya Allah akan bertambah banyak. La azidan. Nah, walaupun mungkin kadang-kadang kalian di sini sepertinya nggak dapat apa-apa. Saya belum bisa apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, merasa nggak bisa itu nggak masalah. Ya, nanti kerasa bisanya itu kalau sudah di masyarakat. Kadang-kadang kerasanya itu ketika sudah di jenjang berikutnya. Di sini tadinya belum ngerasa bisa apa-apa, tapi ketika ada pelajaran lain di tempat lain akan nyambung dengan pelajaran yang akan di sini, yang di sini. Ini pengalaman kakak kelas kalian sendiri. Ya, ada kakak kelas saya kalau ngerjakan kuliah suka konsultasinya ke saya sih. Kalau saya lagi mondok, lagi pulang gitu. Nah, ada PR, suka nyari-nyari ke sini ke siapa termasuk saya. Nah, ceritanya seperti itu. Saya tuh waktu di USWA rasanya gak ngerti apa-apa. Yang diterangkan Kiai Nur itu gak ngerti. Tapi ketika kuliah dosen nerangkan, dia nyambung. Yang diterangkan dosen itu sebenarnya materi yang waktu itu saya dengarkan. Ya. Jadi sebenarnya dipendam, belum ngerti, tapi di memori itu sudah terekam. Jadi ketika dipancing gitu ya, file-file itu akan muncul lagi. Keterangan-keterangan yang dulu yang sebenarnya tadinya ngerasa nggak paham itu muncul. Oh begitu, muncul lagi. Nah, jadi sebenarnya dia paham, ya, sudah terekam. Nah, tapi belum bisa menempatkannya, belum bisa. Nah, termasuk ketika nanti di masyarakat kadang-kadang kita merasa belum paham, tapi ketika ada yang tanya bisa jawab, ada yang tanya bisa menjawab, ada permasalahan bisa memecahkan. Ngerasanya nggak bisa, tapi ketika ada tuntutan bisa. Nah, dan itu umum untuk seorang santri. Nah, santri itu rata-rata ketika pulang rasanya panik. Saya belum bisa apa-apa tapi sudah disuruh pulang. Saya mau ngapain di rumah? Tapi ternyata ketika disuruh ngaji ini, suruh ngajar ini, bisa. Padahal tadinya nggak merasa bisa apa-apa. Saya belum bisa. Tapi ketika ada tuntutan, bisa. Itu lebih baik daripada ngerasanya bisa padahal nggak bisa apa-apa. Jadi jangan merasa minder. Soalnya memang santri itu rata-rata kelemahannya adalah PD-nya. Ilmunya punya tapi PD-nya yang minim. Nah makanya di uswah banyak pengembelengan mental. Kenapa? PD-nya ini yang menjadi titik lemah secara umum ya. Titik lemah santri itu PD-nya, bukan ilmunya.
Ya, beda dengan mahasiswa yang bersantri. Ilmunya belum ada, tapi ngomongnya wah, lantang, PD-nya luar biasa. Padahal secara keilmuan masih sangat rendah. Ya, kenapa? Terlatih. Nah, terlatih PD. Santri itu jarang terlatih. Nah, makanya di sini banyak latihan. Nah. Kemudian saya berpesan untuk yang aliyah, yang SMK, ya, jangan lupakan uswah, tadi sudah disampaikan. Nah, uswah adalah rumah kedua bagi kalian. Ya, kalau kalian misalkan habis kuliah, ya, boleh silakan pulangnya ke sini, nggak apa-apa. Apalagi yang misalkan jauh, di Sumatera, mau pulang ke Sumatera, aduh jauh ongkosnya. Nah, pada liburan semester, nggak apa-apa sok ke sini. Nah, yang Kalimantan yang nggak ada ya. Nah, sudah beberapa tahun ini nggak ada yang dari Kalimantan. Ya, biasanya sih ada. Nah, jadi silahkan. Kakak-kakak kelas kalian juga suka ada yang begitu. Nah, yang mondoknya ya bareng sih enggak ya, cuman ngalamin bareng gitu ya. Itu sempat begitu. Kalau pulang dari pondok sana itu bukan ke rumah, tapi ke Munjul. Pulangnya itu ke Munjul, bukan ke rumah. Ya, ngerasa nyamannya itu di Munjul. Ya, enggak apa-apa. Ya, karena merasa dekat dengan Munjul. Jadi istilahnya buatlah rasa nyaman di sini. Ya, jangan rasa sungkan. Nah, kemudian jangan putus komunikasi. Nah, ada grup alumni, banyak sekali grup alumni. Ya, biasanya ada grup angkatan, silakan mau buat grup angkatan boleh. Ya, alumni satu angkatan itu saya juga punya. Ya, ada grup asrama, ada sudah saya buatkan grup alumni asrama uswah. Ya, ada grup alumni yang besarnya, tapi saya nggak ikut. Nggak ada yang masuk. Nah, untuk yang belum masuk grup uswah, nanti masuk dulu grup uswah. Nanti link grup alumni-nya biasanya saya share di grup santri uswah. Tapi kayaknya masih banyak yang belum masuk grup uswah. Nah, nanti silakan nomor-nomornya. Nah, soalnya saya sering gitu kontekan dengan ini santri ini ketika liburan apa, tapi saya cek satu grup enggak dengan dia, enggak satu grup sama sekali. Nah, berarti belum masuk grup uswah. Gitu. Jadi nanti masuk dulu grup uswah, grup santri uswah, kemudian nanti masuk sendiri ke grup alumni. Nah, melalui linknya. Nah, kenapa komunikasi ini sangat perlu, sangat penting? Ini untuk menjaga, saling menjaga. Ya, ketika ada komunikasi itu enak. Ya. Kalau nggak melalui grup malu, misalkan boleh japri. Ini kok ada dosen seperti ini. Ya. Ini terutama untuk yang kuliah ya, mungkin rata-rata banyaknya kuliah. Nah, kenapa? Karena di kuliahan sana banyak sekali berbagai macam aliran-aliran, ya, paham-paham. Nah, yang mungkin kalian belum mengetahuinya, belum memahaminya. Kalian tahu ini tuh aliran apa, nggak tahu ini tuh benar atau tidak. Konsultasikan. Jangan dicerna sendiri. Jangan dicerna sendiri. Nah, konsultasikan. Ini itu aliran apa sih? Ini kok imam dan makmum sejajar. Ini kok makmumnya ada yang maju ngebet-ngebet. Ini kok ada yang bilang apa?
Nabi itu masih mungkin ada Nabi macam-macam. Kalian akan menemui hal-hal yang seperti itu. Jangan dicerna sendiri, jangan istilahnya coba dipahami sendiri saja. Takutnya kalian salah memahami. Nah, disangkanya itu bagus, padahal ternyata wah berbahaya. Nah, kalau kalian melihat seorang dosen sangat mengagumkan, tapi kemudian sepertinya membawa hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang kita pahami, yang kita ketahui, dimuncul konsultasikan. Ya, konsultasikan. Nah, jadi jangan lepas ini dari komunitas, ya, karena serigala itu akan menyerang domba yang sendirian. Ya, serigala akan menyerang domba yang sendiri. Ya, akan ngumpul dulu. Yang ketakutan akan mental sendiri, padahal itu yang akan diserang. Yang ada di gerombolan gak akan diserang. Padahal serigala jelas lebih kuat dari domba, tapi serigala tidak akan menyerang domba yang ada di kerumunannya. Ya, kenapa? Kerumunan itu kuat. Nah, makanya saya sering sebenarnya ke istilahnya alumni yang ada dalam satu daerah itu, coba buat base camp, coba di Cirebon ada base camp. Kenapa? Saling menjaga, saling mengingatkan. Ketika yang satu oleng itu bisa diraya oleh yang lainnya. Kamu kenapa kok begitu? Awas, jangan mikir-mikir. Nah, coba kalau oleng terus dia sendirian, siapa yang mau ngingetin? Gak ada. Ya. Ketika oleng dan ada dalam satu komunitas, insya Allah banyak yang mengingatkan. Ya, berbeda keadaannya ketika olengnya itu sendiri. Makanya saya sangat setuju ketika di Jakarta itu di UIN Jakarta ada asrama Iqbal. Yang sekarang namanya apa itu? Ya, kayak pelatihan gitu ya. Nah, apa namanya lah pokoknya ya. Jadi ada asrama yang memang diperuntukkan untuk para alumni. Ya, kenapa? Saling menjaga. Terus bisa diadakan kegiatan-kegiatan rutin, misalkan tawasulan, marhabatan. Kalau bisa ada pengajian. Nah, di Iqbal sana ada pengajian rutin, nggak tahu masih berjalan atau enggak. Nah, beberapa bulan kami sempat mengisi secara rutin, walaupun mungkin yang menjadi pemateri itu satu orang, tapi kita datangnya satu tim karena ada diskusinya. Jadi tetap rombongan, sana rombongan. Nah, waktu itu hampir setiap bulan kesana lagi, kesana lagi, kesana lagi. Nah, walaupun mungkin secara ekonomi itu sangat tidak menguntungkan untuk kita. Kita patungan buat bensinnya, buat makannya, bukan apa, patungan. Nah, karena memang ya alumni, namanya juga alumni yang masih kuliah, masih ini. Secara ekonomi mereka juga belum makan. Mau ngasih berapa sih? Nah, tapi kita mau, ya kita rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan uang kita. Nah, demi menjalin silaturahmi, demi menjalin istilahnya mereka jangan sampai oleh ya, merasa tetap ada ikatan dengan alma mater. Nah, untuk yang ada komunitasnya, sok silakan adakan, walaupun mungkin belum ada mes, belum ada tempat kayak sekre, boleh silakan bergantian. Nah, ya tawasulan untuk minggu sekarang di kosan saya misalkan. Nah, minggu depan di kosan si siapa, silakan, gak apa-apa.
Nah, untuk yang sendirian, yang memang tidak ada komunitasnya, maka jangan lepas dari komunikasi lewat online media sosial. Yang ini sudah zamannya zaman medsos, gampang. Konsultasikan apapun itu, jangan sungkan-sungkan. Nah, ini sudah sering saya pesankan karena memang ini sangat penting. Kemudian untuk masih MA dan SMK, nah ini berkaitan dengan tema. Nah, temanya benteng syahadat generasi milenial berakhlak mulia. Saya sudah sering sampaikan bahwa kalian adalah calon-calon benteng. Nah, kalian diutus oleh orang tua kalian supaya menjadi benteng. Kalau saya sih pengennya ya, kalau bisa kalian itu menjadi bentengnya itu di desa kalian sendiri. Ya bukan berarti nggak boleh merantau. Nah, kenapa? Harapan orang tua kalian itu kalian bisa mengembangkan ajaran syahadat itu di lingkungan kalian. Bukan mengembangkan ajaran syahadat di Jakarta atau di Bandung atau di mana, enggak kan? Enggak mungkin harapan orang tua seperti itu. Ya. Pasti pengennya itu balik lagi ke desa. Ya, yang desa, yang kota. Ya, rata-rata ya di desa. Yang jadi masalah adalah kebanyakan yang tinggal di Jakarta, yang merantau di Jakarta itu terlalu betah di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta cari duitnya kan? Nah, pas pulang ke kampung di Cilingok iki harapan menggawe apa? Harapan ngeles wong tani, doyan beli ngeles. Harap ngarit kayak bergengsi S1 ngarit. Rata-rata keder ketika di kampung akhirnya balik lagi ke Jakarta. Ya. Kalau bisa kalian coba bertahan di kampung. Nah, apalagi kalau kalian perempuan, gak begitu banyak tuntutan nyari duit. Teman saya ada yang istilahnya sempat kayak dilema begitu. Ya, karena kan laki-laki ya harus nyari duit, tapi dianya itu jadi kayak apa? Jubul gitu ya, patokan. Nah, yang pegang masjid itu dia, tapi dia di kampungnya gak bisa usaha, harus ke Jakarta. Jadi kalau dia ke Jakarta, di masjidnya gak ada imam, yang azan perempuan, yang imam perempuan. Kenapa? Alumni munculnya ke Jakarta semua. Di situ banyak alumni munculnya. Banyak alumni munculnya itu banyak. Tapi kenapa? Merantau semua. Nah, termasuk teman saya itu ya kadang-kadang merantau kan? Kalau lagi merantau, di masjidnya isinya perempuan semua, termasuk yang azan itu perempuan. Coba miris. Padahal alumninya banyak, pinter-pinter. Nah, banyak jadi orang besar. Tapi orang jadi orang besarnya di sana, jadi bentengnya di sana. Nah, di desanya siapa yang pegang? Ya dilema. Nah, tapi saya motivasikan. Nah, coba bertahan aja. Insya Allah Allah masih rezeki. Ya, nggak mungkin Allah membiarkan. Rezeki itu Allah yang atur. Rezeki itu bukan hanya di Jakarta.
Di kampung juga Ada banyak. cuman mungkin belum ketemu. Nah, jadi kalau bisa kalian itu ya setelah kuliah selesai lah gitu ya, atau misalkan setelah kerja udah lumayan mapan, ya balik ke kampung, jangan terlalu betah di rantau. Ya, rantau bagus, mendidik kemandirian. Nah, tapi kalian lebih dibutuhkan di desa kalian. Saya yakin harapan orang tua kalian itu kalian memanfaatkan ilmunya, menyebarkan ilmunya itu di desa kalian. Nah. Kemudian untuk yang MTS, kelas 9 kalian masih sangat kurang, saya yakin. Nah, walaupun yang pinter banget tetap kurang. Kenapa? Karena memang usia secara psikologi. Nah, usia MTS itu kemauan untuk belajarnya masih kurang. Nah, kesadarannya itu kurang. Kebutuhan, ngerasa butuh akan ilmunya itu masih belum muncul. Ketika ngerasa butuhnya itu belum muncul, ya, keinginan untuk mencarinya itu beda. Nah, beda dengan orang yang sudah dewasa, ngerasa saya itu butuh ini, saya butuh ini, maka akan nyari karena ngerasa butuh. Tapi kalau ngerasa nggak butuh, nggak merasa butuh, saya nggak butuh, ya kadang-kadang dikasih pun nggak mau. Nah, dikasih nggak mau, kenapa? Tidak merasa butuh. Tapi kalau ngerasa butuh, nggak ada yang nawarin pun pasti nyari. Kenapa? Butuh. Nah, ya misalkan aja gitu. Nah, kalian ini mau tasyakuran, kemudian dapat bab, misalkan ngurusin mayit misalkan. Bab ngurusin mayit. Wah, kalian akan nyari nggak materi tentang ngurusin mayit? Kenapa? Butuh. Walaupun saya nggak ngasih, kalian nyari sendiri. Kenapa? Merasa butuh. Tapi itu kan butuh hanya sesaat. Ini hanya untuk acara ini saja. Ya, bukan karena kesadaran. Ya, bukan karena benar-benar saya tuh butuh ini, bukan. Ini baru saya butuh untuk acara tasyakuran, untuk tampil. Udah titik. Bukan karena keilmuannya loh. Ya, untuk yang lebih dewasa akan lebih sadar. Tingkatan alia lebih sadar, apalagi tingkatan yang sadar benar-benar dewasa. Kalau alia itu masih remaja akhir. Nah, setelah alia itu benar-benar. Nah, ketika saya di pondok itu istilahnya kayak sudah menjadi tuntutan itu. Anak-anak itu saya pengen bisa ini, bahkan bukan pengen bisa. Anak santri di sana itu targetnya bukan pengen bisa. Pengen apa? Pengen bisa ngajar ini. Targetnya itu bukan pengen bisa, tapi pengen bisa ngajar. Ya, saya pengen bisa ngajar balaghah. Saya pengen bisa ngajar mantiq. Saya pengen bisa ngajar faraid. Saya pengen bisa ngajar falak. Pengen bisa ngajar, bukan pengen bisanya. Jadi satu tingkat di atas. Jadi dia berusaha bisa memahami, kemudian berusaha bisa menyampaikan. Makanya di kamar-kamarnya sering kayak ada orang gila ngomong sendiri, merangkang sendiri. Kayak ceramah, kayak lagi ngajar padahal ngadepin lemari.
Ya, kenapa? Pengen bisa. Disuruh sama siapa? Nggak ada yang nyuruh. Kesadaran. Ya, karena sadar saya butuh ini, saya pengen ini, berusaha sendiri, nggak ada yang nyuruh. Apakah disuruh sama kiainya? Enggak. Di pondok salaf itu tidak ada tuntutan sama sekali. Yang tidur aja bisa. Nggak ada tuntutan, nggak ada tes, nggak ada ulangan. Yang ada adalah kesadaran. Karena mereka sadar saya butuh ini, kejar. Nah, bahkan saya sempat kerepotan dengan orang yang model seperti ini. Nah, ada yang lebih junior dari saya tapi semangatnya luar biasa. Nah, saya mau istirahat lihat, Mas, bisa enggak? Nah, saya pengen belajar wudu Jumat. Iya kan ya. Mau istirahat lagi, Mas, karena orang terbang dipanggilnya Mas. Ya. Semangat belajarnya luar biasa sampai saya nggak bisa istirahat. Itu nggak disuruh sama kiainya, apalagi disuruh sama saya. Oh, saya juga capek banget gitu melayani dia. Ya. Itu kesadaran. Saya pengen bisa ini. Jadi walaupun sama kiainya diajarkan ukudul Jumat itu diajarkan sama kiainya, tapi kemudian dia minta belajar secara pribadi ke saya di sela-sela waktunya. Kenapa? Ngerasa butuh, ngerasa saya pengen ini. Ya, untuk nolak orang model seperti itu sangat nggak tega gitu. Mau semangat begitu masa ditolak. Nah, walaupun sayanya merasa sebenarnya waduh capeknya luar biasa gitu. Nah, tapi dia kayak